Saya Rani Christine Apanga, mahasiswa Program Studi Nurs Poltekkes Kemenkes Manado, akan membawakan materi mengenai pelayanan lanjut usia dan masalah pada lanjut usia. Pertama, pelayanan lanjut usia di puskesmas yang lebih menekankan kepada promotif dan preventif atau promosi kesehatan dan pencegahan dari penyakit yang dilaksanakan secara komprehensif dengan prinsip, yaitu ada 6 prinsip. Yang pertama, pelayanan yang baik dan berkualitas. Yang kedua, prioritas pelayanan lansia, yaitu penyediaan sarana yang aman dan mudah diakses. Yang ketiga, dukungan bimbingan lansia untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan agar lansia tetap sehat, mandiri, dan aktif. Selanjutnya, pelayanan secara proaktif, baik di dalam maupun di luar gedung. Yang kelima, melakukan koordinasi dengan lintas program. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan lintas sektoral. Selanjutnya, pelayanan kesehatan bagi lanjut usia. Yang pertama, pengkajian paripurna pada lanjut usia dengan CGA atau Comprehensive Geriatric Assessment, di mana ini dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh dokter dengan anggota lainnya yaitu perawat, tenaga gizi, tenaga kesehatan, masyarakat yang terlatih. Kemudian penilaian ini menyeluruh terhadap lanjut usia dari aspek biologis, kognitif, psikologis, dan seterusnya. Kita dapat lihat di slide. Yang kedua, unsur-unsur pengkajian paripurna pada lanjut usia di puskesmas meliputi tanda-tanda vital, pengkajian status gizi, jasmani, pemeriksaan status fungsional, status psikologis, status sosial dari lansia tersebut, status kognitif, status mental, serta bila diperlukan pemeriksaan penunjang. Selanjutnya, pelayanan bagi lanjut usia yang sehat, di mana diperlukan latihan fisik atau biasanya senam lansia, stimulasi kognitif, edukasi, konseling, bila perlu pemberian makanan tambahan, dan tetap menerapkan berinteraksi sosial, di mana kegiatan ini dapat dilakukan 1-2 kali per minggu atau 1-2 kali per bulan sesuai kesepakatan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan bagi lanjut usia. Yang pertama, pengkajian paripurna pada lanjut usia dengan CGA. Pelayanan kesehatan bagi pasien geriatri. Geriatri berasal dari kata geros, tua, dan iatri atau rumatan. Jadi jelas bahwa ilmu geriatri adalah bagian dari ilmu kedokteran dan gerontologi yang khusus mempelajari kesehatan dan penyakit-penyakit pada lanjut usia. Karakteristik pasien geriatri, yaitu pasien geriatri memiliki beberapa karakteristik, yaitu multipatologi. Contohnya tampilan gejala dan tanda tak khas. Daya cadangan faal menurun, biasanya disertai gangguan status fungsional. Di Indonesia pada umumnya dengan gangguan nutrisi. Prinsip penatalaksanaan pasien geriatri memperhatikan karakteristik pasien geriatri yang dapat mempengaruhi tampilan klinik. Prinsip yang diterapkan yaitu yang pertama, prinsip pemberian obat dimulai dengan dosis yang rendah, kemudian ditingkatkan sampai mendapatkan efek yang diinginkan dari pengobatan. Kedua, farmakokinetik, penurunan komposisi cairan tubuh dan peningkatan komposisi lemak sentral akan mempengaruhi konsentrasi obat di organ sasaran. Yang ketiga, farmakodinamik. Setiap obat mempunyai afinitas berbeda terhadap albumin. Semakin tinggi afinitasnya, semakin rendah konsentrasinya di plasma, dan semakin rendah ikatan dengan albumin, semakin tinggi kadar bebasnya di plasma. Hal inilah yang akan mempengaruhi distribusi dan farmakodinamik atau efek obat di jaringan. Pelayanan di puskesmas. Penilaian potensi rehabilitasi pasien lanjut usia
tidak terbatas hanya di rumah sakit, baik di rawat inap ataupun di rawat jalan. Namun dapat dikembangkan di rumah, di tempat kerja, di kegiatan komunitas, bahkan di tempat tidur atau di kursi roda. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi program dan hasil rehabilitasi. Pertama, usia, biologis, dan psikologis. Untuk biologis, dapat terjadi perubahan pada kekuatan otot, fungsi jantung, paru, kapasitas aerobik, kapasitas vital, perubahan ortostatik, tahanan perifer, sistem vaskuler. Untuk psikologis, dapat terjadi perubahan kelambatan proses belajar, kepercayaan terhadap program rehabilitasi, informasi yang harus terus diulang-ulang, serta kepercayaan diri. Untuk penyakit, dari sisi biologis, bisa penyakit majemuk, sindrom dekonsisi, kontraktur, interaksi penyakit, polifarmasi, disfungsi organ subklinik. Untuk sosial, kurang pelayanan, kurang aksesibilitas, serta masalah asuransi. Yang ketiga, proses rehabilitasi medik ada 6 langkah. Yang pertama, atasi masalah medis. Upayakan agar masalah medis utama diatasi terlebih dahulu. Yang kedua, cegah komplikasi sekunder. Contohnya, terjadinya malnutrisi, gangguan kognisi, kontraktur, depresi, pneumonia, dekubitus, inkontinensia, dan lain-lain. Langkah ketiga, tujuan mengembalikan fungsi yang hilang. Sangat tergantung seberapa besar kemampuan fungsional yang hilang dan seberapa berat kondisi dari penyakit yang diderita oleh lansia. Langkah keempat, mengacu pada komponen fisik dan tingkat penilaian fungsi aktivitas. Langkah kelima, adaptasi lingkungan, yaitu kita harus menciptakan lingkungan yang bersahabat untuk kemudahan pasien beraktivitas. Langkah terakhir, adaptasi keluarga. Tidak mudah bagi lanjut usia untuk mengubah cara hidup menyesuaikan dengan kondisi kecacatan. Mereka butuh waktu untuk mengerti, memahami, menerima. Maka sangat diperlukan adaptasi terhadap keluarga agar tidak canggung untuk mendampingi pasien. Yang keempat, pemilihan program terapi. Harus memperhatikan dosis yang tepat, latihan dilaksanakan secara bertahap, perhatikan langkah-langkah proses program rehabilitasi. Kita harus memperhatikan jenis latihan yang mampu dilaksanakan mudah dan aman, serta latihan dapat disesuaikan dengan kondisi dari pasien. Yang terakhir, pengawasan dan evaluasi program. Bila layanan perlu ditingkatkan, maka pelayanan terhadap lansia dapat dirujuk ke rumah sakit tingkat pelayanan sekunder atau tersier. Demikian pula sebaliknya. Aktivitas fisik dan latihan fisik pada lanjut usia. Pertama, latihan fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Contohnya, aktivitas fisik meliputi olahraga membersihkan rumah, mencuci, berkebun, memasak, menyetrika, dan lain-lain. Sedangkan latihan fisik adalah semua bentuk aktivitas yang dapat dilakukan secara terstruktur dan terencana dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Contohnya meliputi jalan kaki, jogging, stretching, latihan kekuatan otot, latihan keseimbangan, aerobik, bersepeda, dan lain-lain. Pelayanan lanjut usia di posyandu, paguyuban, atau di perkumpulan. Pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan seperti pemeriksaan aktivitas kegiatan sehari-hari, pemeriksaan status mental, pemeriksaan status gizi seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, kemudian dapat dicatat pada grafik indeks massa tubuh atau IMT.
pengukuran tekanan darah, pemeriksaan laboratorium sederhana seperti pemeriksaan HB, pemeriksaan gula darah, kolesterol, atau asam urat, serta pelaksanaan rujukan ke puskesmas bila mana ada keluhan atau ditemukan kelainan pada pemeriksaan. Yang kedua, kegiatan olahraga antara lain senam lanjut usia, gerak jalan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, pemberian makanan tambahan. Yang keempat, kegiatan non-kesehatan bimbingan dari sektor lain, contohnya kerohanian, arisan, kegiatan ekonomi, berkebun, atau forum tertentu. Perawatan lanjut usia di rumah atau home care. Pertama, ruang lingkup pelayanan keperawatan lanjut usia di rumah meliputi pelayanan asuhan keperawatan secara komprehensif bagi lansia. Selanjutnya, melakukan pelayanan keperawatan langsung dan tidak langsung serta penanganan gawat darurat. Yang selanjutnya, melakukan pendidikan kesehatan bagi lansia dan keluarga tentang kondisi kesehatan yang dialami oleh lansia. Mengembangkan pemberdayaan lanjut usia, pengasuhan, dan keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua, program asuhan keperawatan lansia di rumah. Kasus prioritas perlu dilakukan asuhan keperawatan di rumah. Yang ini bertujuan untuk mengatasi keluhan, gejala, atau respon klien terhadap penyakit, serta mempertahankan kemandirian, memberi dukungan, membantu pasien dan keluarga dalam menentukan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Identifikasi masalah kesehatan dan keamanan lingkungan terhadap lansia. Yang ketiga, kasus prioritas yang perlu dilakukan asuhan keperawatan pada lansia, yaitu meliputi masalah kesehatan, contohnya penyakit degeneratif, penyakit kronis, gangguan fungsi atau perkembangan organ, serta lansia dalam kondisi paliatif. Lanjut usia, risiko tinggi dengan faktor risiko usia atau masalah kesehatan. Lansia terlantar, lansia pasca perawatan rawat inap atau hospitalisasi. Yang keempat, proses asuhan keperawatan lanjut usia meliputi pengkajian, yaitu identitas klien, keluhan utama, serta riwayat penyakit dari lansia. Yang kedua, merumuskan masalah dan diagnosa keperawatan. Yang ketiga, kita harus menentukan intervensi. Di sini intervensi kita harus sesuai dengan masalah yang dialami oleh lansia tersebut. Yang keempat, menentukan tujuan dan menentukan strategi intervensi. Di sini strategi bisa dengan penyuluhan atau pelayanan secara langsung. Pelayanan di panti lanjut usia. Kunjungan ke panti seharusnya dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan. Dengan kegiatan yang akan dilakukan, pertama, penyuluhan. Penyuluhan ini bisa berupa penyuluhan preventif, yaitu untuk penyuluhan pencegahan agar tidak terjadi penyakit atau penyuluhan tentang PHBS. Atau bisa dengan penyuluhan mengenai bagaimana penanganan dari penyakit pada lansia. Yang kedua, latihan fisik atau senam. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan. Yang keempat, pemeriksaan laboratorium. Di sini bisa berupa pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat. Itu adalah pemeriksaan yang sederhana. Yang kelima, pengobatan. Yang keenam, konseling. Yang ketujuh, rujukan apabila ada lanjut usia yang sakit dan tidak bisa ditangani di puskesmas. Pelayanan di panti lanjut usia.
Kunjungan ke panti seharusnya dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan, dengan kegiatan yang akan dilakukan pertama penyuluhan. Penyuluhan ini bisa berupa penyuluhan preventif, yaitu untuk penyuluhan pencegahan agar tidak terjadi penyakit atau penyuluhan tentang PHBS, atau bisa dengan penyuluhan mengenai bagaimana penanganan dari penyakit-penyakit pada lansia. Yang kedua, latihan fisik atau senam. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan. Sekarang akan membahas mengenai masalah kesehatan pada lanjut usia. Penyakit yang sering dijumpai pada lansia. Yang pertama, pneumonia atau radang pada paru-paru. Biasanya pada lansia, keluhan seperti batuk, demam, dan sesak nafas merupakan keluhan yang jarang terjadi. Biasanya pada lansia terjadi penurunan nafsu makan dan gejala seperti dispepsia, lemas, dan lesu, penurunan kemampuan ADL sampai imobilisasi. Untuk penanganan dari pneumonia ini, selain pemberian antibiotik, kita harus memperhatikan gizi yang adekuat, rehidrasi, mengajarkan teknik batuk efektif, dan rujuk jika tidak ada perbaikan dari lansia. Selanjutnya, penyakit paru obstruksi kronis. Penyakit PPOK ini dapat disebabkan oleh beberapa penyakit, seperti gangguan menelan, tersedak, hajim gigi mulut yang buruk. Untuk penanganan, perawatan saluran nafas, latihan batuk efektif, dan fisioterapi dada. Untuk lansia yang merokok, dianjurkan untuk penghentian merokok, perawatan gigi dan mulut. Yang ketiga, gagal jantung kongestif. Pencetus dari gagal jantung kongestif ini adalah infeksi yang berat, terutama pada pneumonia, hipertensi, jantung koroner, kardiomiopati, diabetikum. Untuk penanganan, kita harus pemantauan kadar elektrolit berkala, kaptopril, dan amlodipin. Untuk obat ini harus diperhatikan dosisnya, jangan sampai memberikan efek samping yang tidak diinginkan oleh pasien lansia, serta harus diajarkan mobilisasi bertahap. Selanjutnya, osteoartritis. Osteoartritis ini sering terjadi pada lansia. Resiko jatuh akibat nyeri atau instabilitas postural karena osteoartritis genu dan osteoartritis talaktural harus selalu diingat karena mempunyai akibat yang dapat fatal. Misalnya fraktur kolum femoris. Untuk penanganan bisa diberikan analgetik. Kalau di sini bisa diberikan paracetamol. Senam untuk dilakukan di rumah, penata laksanaan simptomatik, edukasi mengenai penanganan osteoartritis ini, rehabilitasi medik di rumah sakit yang memadai. Selanjutnya, infeksi saluran kemih dengan tanda dan gejala yaitu inkontinensia urin, penurunan nafsu makan, kelemahan, dan lesu, kehilangan minat. Bisa juga terjadi penurunan ADL sampai imobilisasi. Penanganannya selain diberikan antibiotik, perawat juga harus memperhatikan dukungan nutrisi, elektrolit, serta hidrasi yang baik terhadap lansia. Diabetes mellitus, gejala seperti poliuri, polidipsi, dan polifagi. Untuk penanganan kepada lansia, kita akan menganjurkan olahraga ringan, pengaturan jumlah karbohidrat itu sangat penting. Untuk penanganannya, pengobatannya, insulin harus diberikan. Selanjutnya, hipertensi. Untuk pemantauan tekanan darah, sebaiknya dilakukan dalam 2 posisi, yaitu posisi duduk dan posisi tidur. Dilakukan sebaiknya 5 menit setelah bangun tidur pagi hari. Untuk penanganan, panduan pengobatan tidak berbeda dari hipertensi pada umumnya. Yang kedua, perhatikan efek samping pemberian obat dan menerapkan gaya hidup sehat
terhadap lansia yang menderita hipertensi ini. Harus mengontrol tekanan darah setiap saat. Sindrom geriatri atau dikenal dengan istilah 14I, yaitu yang pertama imobilisasi atau kurangnya kemampuan gerak. Yang kedua, jatuh dan patah tulang atau instabilitas postural. Perubahan cara jalan dan keseimbangan seringkali menyertai proses menua, sehingga sering terjadi kejadian jatuh pada lansia. Yang ketiga, mengompol atau inkontinensia urin. Seringkali keluar urin secara tidak terkendali pada saat yang tidak tepat dan tidak diinginkan oleh lansia. Yang keempat, infeksi. Infeksi merupakan penyebab utama mortalitas dan morbiditas pada lansia. Yang kelima, gangguan fungsi indera. Gangguan fungsi indera merupakan masalah yang sering ditemui pada lansia. Contohnya gangguan pendengaran, penglihatan, penciuman, pengucapan, serta gangguan perasa. Selanjutnya, kekurangan gizi, inanition, kekurangan zat gizi baik zat gizi makro ataupun mikro, sering kali ditemui pada lansia. Selanjutnya, masalah akibat tindakan medis sebelumnya yang dilakukan oleh lansia. Berikutnya, gangguan tidur atau insomnia. Pasien sering mengeluh seperti sulit masuk untuk tidur, keluhan tidur gelisah atau tidur yang tidak menyegarkan. Biasanya pasien juga mengeluhkan tidak berdaya akibat sulit tidurnya, tertekan atau distres akibat kurang tidur. Gangguan fungsi kognitif yang dikenal dengan istilah intellectual impairment adalah kapasitas intelektual yang di bawah rata-rata normal untuk usia dan tingkat pendidikan dari seorang lansia. Selanjutnya, isolasi. Dalam keadaan yang sangat buruk, lansia dapat kecenderungan bunuh diri, baik aktif maupun pasif, jika tidak dapat mengontrol status emosional. Selanjutnya, berkurangnya kemampuan keluarga, keuangan, impacunity. Ini berhubungan dengan pensiun atau kelemahan fisik yang tidak produktif lagi. Konstipasi atau kesulitan buang air besar sering terjadi pada lansia karena berkurangnya gerakan peristaltik usus. Selanjutnya, gangguan sistem atau imun defisiensi. Sistem imunitas yang sering mengalami gangguan adalah sistem imunitas seluler berkaitan dengan hal tersebut, sehingga kejadian infeksi tuberkulosis meningkat pada populasi lanjut usia, sehingga kita sebagai perawat harus mewaspadai hal tersebut. Yang terakhir, impoten, gangguan fungsi seksual pada lansia laki-laki. Masalah gizi pada lansia. Yang pertama, kurang energi kronik merupakan salah satu masalah gizi pada lanjut usia dengan keadaan KEK merupakan akibat adanya penyakit kronik, kemiskinan, anoreksia, atau hidup sendiri, serta menurunnya fungsi mental dan fisik termasuk dari keadaan gigi dari lansia. Selanjutnya, gizi lebih atau obesitas disebabkan ketidakseimbangan energi, yaitu asupan energi lebih tinggi daripada energi yang dikeluarkan. Yang ketiga, anemia, yaitu kekurangan sel darah merah pada lansia. Tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dari lansia. Yang kedua, kebutuhan energi dan gizi. Kebutuhan energi menurun dengan meningkatnya usia, 3% per dekade.
yaitu energi protein, karbohidrat, lemak, cairan, dan vitamin. Selanjutnya, penata laksanaan masalah gizi pada lanjut usia. Pertama, penata laksanaan penapisan screening menggunakan MNA. Yang kedua, diagnosa masalah gizi. Masalah gizi di sini ada sangat kurus, gemuk, dan obesitas. Penentuan intervensi gizi, penyuluhan gizi seimbang, serta rujukan jika diperlukan. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi penata laksanaan gizi. Masalah kesehatan mental. Sebagai perawat, kita harus memperhatikan masalah kesehatan mental pada lansia. Yang pertama, ini ada depresi. Seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan kemampuan fisik, kehilangan harga diri, atau kematian, kehilangan pasangan hidup, atau bisa jadi kehilangan kerabat, keluarga dekat, atau kepergian anak-anak. Demensia. Demensia dapat terjadi penyakit seperti Alzheimer, stroke berulang, trauma kepala, gangguan faal tubuh, seperti hormonal, nutrisi, defisit vitamin, alkohol, serta lain-lain. Delirium atau keadaan kebingungan akut yang ditandai dengan disorientasi bicara seperti ngelantur, gelisah, sulit mengalihkan perhatian, serta ketakutan. Sering juga terjadi insomnia pada lanjut usia, yaitu perubahan pola tidur berupa tidak bisa tidur sepanjang malam atau sering terbangun. Yang terakhir, gangguan cemas. Gangguan cemas yang menyeluruh yakni kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan hampir setiap hari tentang sejumlah peristiwa atau aktivitas dari lansia. Sebagai perawat, kita harus memperhatikan dan melaksanakan penanganan terhadap masalah-masalah kesehatan mental yang dirasakan oleh pasien lanjut usia. Masalah kesehatan gigi dan mulut. Kehilangan gigi pada lanjut usia merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas kesehatan dari lanjut usia. Masalah yang sering terjadi pada lansia yaitu karies gigi atau karang gigi pada akar. Yang kedua, keausan email dan dentin disebabkan proses penuaan. Yang ketiga, givinitis dan periodontitis disebabkan keterbatasan dalam keterampilan membersihkan gigi oleh lansia. Yang keempat, edentulous atau gigi hilang mengakibatkan dukungan pada wajah berkurang sehingga tinggi wajah berkurang, kerutan, wajah tampak jelas, wajah tampak lebih tua. Yang kelima, teorstamina atau mulut kering mengakibatkan karies, halitosis, kandidiasis, penelanan terganggu, dan retensi gigi tiruan. Prinsip pemeliharaan, ada pencegahan dan pemeliharaan. Untuk pencegahan dapat dilakukan dengan penyuluhan atau kontrol plak serta pemeriksaan gigi dan mulut secara berkala. Untuk pemeliharaan dilaksanakan sikat gigi secara teratur dan benar, hindari luka pada rongga mulut, dianjurkan untuk obat kumur antiseptik, pemeliharaan gigi tiruan atau gigi palsu, diet seimbang untuk kesehatan gigi dan mulut, serta kontrol periodik pada sisa gigi ke dokter gigi yang merawat atau ke fasilitas layanan kesehatan gigi. Selanjutnya, masalah kesehatan reproduksi pada lansia. Yang pertama, menopause, atau disebut juga dengan klimakterik atau perubahan hidup dan merupakan pertanda berakhirnya bagian kehidupan reproduksi pada diri seorang perempuan. Yang kedua, andropause
Istilah andropause ini sebenarnya pada laki-laki masih merupakan sesuatu hal yang baru dan belum terbiasa didengar oleh sebagian orang. Namun beberapa penelitian telah mendapatkan bahwa penurunan fungsi testosteron pada laki-laki di usia lebih dari 50 tahun berkaitan dengan beberapa gejala seperti keinginan seksual atau libido, kekurangan tenaga, penurunan kekuatan otot, sedih, dan sering marah tanpa sebab yang jelas. Yang terakhir, kehidupan seksual. Kemampuan berhubungan seksual dapat bertahan sampai orang mencapai lanjut usia dengan derajat penurunan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Keadaan ini sebenarnya tergantung pada perubahan faali dari masing-masing orang, misalnya penurunan hormon serta penyakit-penyakit yang menyertai. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.